Selamat sore semuanya sobat-sobat The Green's Corner. Dalam sebuah buku The Law of Attraction atau yang artinya hukum tarik-menarik, ada yang tahu buku mengenai The Law of Attraction? Bahwasannya buku ini menceritakan atau membagikan ilmunya mengenai hukum tarik-menarik yang ada di alam semesta. Nah, yang menariknya apa di dalam buku ini? Sedikit atau banyaknya yang sudah saya baca mengenai buku ini, bahwasannya apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita visualisasikan, semua akan kembali kepada diri kita. Contohnya seperti ini. Saya menginginkan untuk Oke. Oke. Ya, halo, selamat Halo, Mas siang, Daniel. Mas. Oke, siang, Mas. Nah, Mas Daniel ini sudah saja ikut meeting, Mas. Meeting apa itu, Mas? Oh ya, biasalah kerja. Oke, wah, ini kita langsung, Mas, ya, Sore-sore perdana. ini rambutnya kenapa? Oke, ini kita perdana nih, Mas. Jadi, oke, sebentar. Oke. Saya sapa-sapa dulu untuk teman-teman yang sudah bergabung ya. Nah, selamat sore semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Bahwasannya kita hari ini akan berbagi cerita, berbagi ilmu pengalaman. Apa sih yang menarik dari topik kali ini? Semuanya akan dibahas dengan Mas Daniel Khairupan. Siapakah beliau? Ya, salah satu bintang tamu yang spesial. Beliau adalah dosen maupun news presenter. Yang menariknya apa yang tadi saya bahas, bahwasannya dunia tarik-menarik yang sudah saya baca itu mengenai the law of attraction. Apa yang kita pikirkan, apapun yang kita visualisasikan, semua akan menjadi kenyataan melalui cipta rasa dan karsa. Inovasi, usaha, semua terbukti dengan keyakinan dan kepercayaan. Nah, Mas Daniel, mungkin Mas Daniel bisa ya berbagi mungkin sekelumit mengenai perjalanan karir sebagai dosen ataupun news presenter. Sebenarnya posisinya Mas bekerja ada di mana? Mungkin Mas bisa bagikan sedikit cerita sama sobat-sobat The Green Corner ya, Mas. Sorry, Oke. Mas. Tadi agak keputus sinyalnya, kayaknya sinyal saya tadi agak jelek deh. Bisa diulang Oh lagi iya, nggak kira-kira? Sorry. oke. Mungkin Mas bisa bagikan sedikit ceritanya. Nah, kegiatan apa saja, kesibukan apa saja sebagai dosen maupun news presenter. Bahasanya yang saya dengar, Mas Daniel bekerja di salah satu sekolah tinggi ilmu ekonomi. Nah, mungkin Mas bisa bercerita sejak kapan bisa mengajar ataupun punya pengalaman yang menarik di dunia broadcasting pastinya, Mas. Oke, thank you banget Mas Surya. Selamat siang Iya, juga buat semuanya yang saat ini join. To be honest, kalau apa ya, menjadi seorang presenter itu sebenarnya sangat kebetulan banget sih, Mas. iya. Karena waktu itu saya lagi sementara break. Saya ingat banget waktu itu saya lagi lanjut studi, ya, lagi lanjut studi. Kemudian saya ya karena di kampus saya ketika libur untuk habis UAS, libur semesteran, itu lama banget gitu loh, sekitar 2 bulanan. Iya. Dan saya waktu itu memang sih waktu itu saya sebagai penyiar radio ya, tapi saya merasa bahwa waktu saya masih banyak sekali yang lowong. Jadi waktu itu ada kesempatan juga buat join atau buat gabung, bukan gabung sih ya, tapi kayak audisi gitu loh. Jadi ada salah satu, nggak apa-apa nih Oh, disebutin aja nih. iya. Nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi ada Kompas TV. Kompas TV itu ngadain kayak Kompas TV Gas to Campus gitu. Dan Iya. salah satunya ada di UGM lah, ya. Salah satunya di UGM. Kemudian saya ikut aja gitu loh. Ya, tujuan saya itu sebenarnya bukan untuk jadi seorang news presenter pada saat itu. Saya Iya. hanya ingin
nambah ilmu dan nambah pengalaman aja sih gitu loh. Karena kan yang datang Oh, begitu. narasumbernya juga pastinya banyak banget gitu kan. Iya. Saya bisa belajar. Nah, Mm-mm. di ajang itu atau di rangkaian acara Kompas TV Ghost to Campus itu ada salah satu event namanya Anchor Hunt, Kompas TV Anchor Hunt DIY. Nah, Oh, iya. saya ikut, pulang padahal saya ikut dan ya puji Tuhan eh apa ya memang mungkin nasib baik bagi saya gitu ya. Saya Iya. akhirnya dapat juara satu. Nah, di situ sih baru Oh, karir saya iya. sebagai news presenter Mm-mm. di Kompas TV lokal Jogja itu mulai mulai apa ya? Ya startnya dari situlah. Soalnya dari situ sih. Jadi Oh, nggak iya, ada yang iya. kebetulan. Ya ya nggak ada yang kebetulan, tapi juga saya bilang itu adalah waktu yang tepat lah dari Tuhan. Itu Iya. aja sih. Jadi untuk melebar luaskan pengalamannya di dunia broadcasting. Tapi yang saya lihat kalau dari postingannya Mas Daniel kan mungkin sebagai seseorang yang peduli lingkungan, benar nggak Mas itu ya? Jadi bahasanya kalau saya lihat sepertinya Mas Daniel cinta dengan alam, lingkungan maupun sosial budaya. Nah, apakah benar Mas bahwasannya Mas Daniel ini seseorang yang mungkin memiliki sosial yang tinggi, care terhadap suatu hal yang baru, bahwasanya terus juga kan kita masih dalam masa-masa pandemi seperti ini. Nah, mungkin Mas Daniel tuh apa saja kegiatannya mungkin sedikit bisa bagikan kepada sobat-sobat Greetings Corner itu seperti apa, Mas? Saya hanya ingin jujur aja sih, maksudnya jujur dengan Iya, apa yang saya rasakan ya. Karena kita manusia itu hidup kan nggak bisa sendirian. Kita tuh bergantung iya, sebenarnya. Kita bergantung betul, banget sama alam. Tuhan udah ngasih betul. banyak sekali daya Hmm, yang benar-benar melimpah, tapi iya, kalau kita tidak aware, kalau kita tidak meresponinya dengan baik, ya saya rasa iya, itu sangat percuma juga gitu. Jadi em, kalau postingan selama ini tentang alam, ya karena yang pertama saya suka olahraga outdoor. iya, Jadi kayak lari dan sebagainya. Dan akhir-akhir ini memang saya lebih suka trail run. iya, Dan pada saat trail run pun, ketika saya lari ke gunung dan sebagainya, saya di situ mulai belajar juga bahwa eh, alam itu luas banget dan kita tuh nggak ada bagian dari apa-apanya alam gitu sebenarnya. ya. Karena kita juga bagian dari alam Benar, kita semesta tuh kecil ini, Mas banget. ya. Ya, kita tuh kecil banget dan yang lebih ngenesnya lagi adalah ketika saya ke gunung dan ya ke gunung ke alam gitu, banyak dari kita sebagai manusia yang tidak menghormati alam itu. Artinya adalah ketika kita pergi ke gunung, kita tuh sering banget buat meninggalkan jejak sampah gitu kan. Iya, Mungkin iya, menurut iya. kita itu adalah hal yang sangat biasa ya, tapi jangan main-main deh sama alam gitu loh. Artinya alam tuh udah Iya. welcome sama kita ikutlah melestarikan. Ya itu aja sih. Kemudian kalau beberapa postingan memang saya terlibat apa ya? Saya juga berusaha untuk aware dengan apapun dan dengan siapapun gitu. Ya ya gitu sih Mas. Jadi apa Nah, ya? Kalau dibilang iya, suka sama alam, iya jelas gitu. Saya suka Pak. sama alam. Saya sangat mengapresiasi Tuhan itu begitu baik, maha karya bagi Iya. kehidupan kita Oh, semua. betul. Kita tidak welcome sama alam itu Iya. sendiri. Sekali alam itu marah, nah kita kan yang kena Nah, gitu sih. kita yang kena murka, maka dari itu jangan sampai kita sebagai manusia juga berinteraksi dengan alam, bahwasanya kita yang mendominasi alam tersebut. Jangan sampai kita merusak. Karena akibatnya juga fatal dan berimbas kepada kita juga kan, Mas. Nah, Mas, mungkin menurut Mas Hmm. Dalin bagaimana nih bahwasannya saat ini di era pandemi alam ini bahwasanya bukannya tambah bersahabat dengan kita, tapi malah murka. Karena maaf, seribu maaf, bahwasannya kita juga sebagai manusia kadang tidak sadar, tidak mindful. Sifat mindfulness-nya mungkin masih berkurang, alam banyak yang rusak, bahwasannya sudah tidak bisa dijaga, dilestarikan, kemudian banyak-banyak aktivitas-aktivitas yang merugikan manusia itu lainnya. Mungkin menurut Mas Dana itu seperti apa ya? Kalau fenomena saat ini yang kita rasakan nih, di era pandemi yang sudah bahwasannya kita tidak tahu, kita nggak bisa lagi nih melihat kondisi alam seperti ini, kita sudah sumpek, sesek. Nah, menurut Mas Daniel tuh bagaimana?
eh menurut saya ya, kalau kita mau direspon dengan baik oleh orang lain, Ya, kita harus meresponinya dengan baik juga. Begitupun juga dengan alam sih. Ketika kita ya, ingin diresponi dengan baik oleh alam, artinya adalah ya apa yang terjadi saat ini, ya mari kita meresponinya juga dengan baik gitu loh. Kalau udah tahu sekarang itu adalah global warming, apa sih yang harus kita lakukan? Ya ya. kurangi penggunaan. Salah satunya seperti itu. Kalau saya seperti itu sih Mas. Jadi sebelum Oke. kamu memperoleh apa kayak tabur tuai lah, kamu Oh menabur yang iya. baik akan menuai yang baik. Nah, betul. Apa yang kita tanam, ya itulah yang kita panen, Mas ya. Yes. Nah, Mas, ngomong-ngomong, topik kali ini tuh benar-benar sesuatu hal, mungkin ada beberapa teman-teman sobat-sobat Green sekarang yang belum tahu. Topik hari ini tuh kita membahas, bercerita, berbagi ilmu dan pengalaman mengenai cara membangun personal branding melalui cipta, rasa, dan karsa. Nah, menurut Mas Daniel nih, emang penting nggak ya bahwasannya kita di era saat ini, era pandemi itu memiliki personal branding untuk meningkatkan karir kesuksesan kita. Nah, seperti apa tuh Mas? Mungkin Oke, bisa tolong dibantu untuk berbagi kepada sobat-sobat The Green Scarlet. oke, baik. Sobat apa? Green Card ya? The Green Corner. Oh, Green Corner, sorry. Iya, iya Mas, The Green Eh, Corner. Oke, sebelum saya jawab, sepertinya kita harus tahu dulu ya, personal branding itu apa. Banyak orang yang mengira bahwa personal branding itu sama dengan pencitraan. Iya, Menurut saya itu beda, sangat beda gitu ya. Personal branding adalah sesuatu yang sifatnya long life, jadi kayak tahan apa ya, kayak yang jangka panjang. Sementara kalau pencitraan itu enggak. Nah, berbicara soal penting atau enggaknya, sebenarnya bukan cuma sekedar masa-masa saat ini aja, Mas Surya. iya, Tetapi eh, kapanpun ya, sampai kapanpun juga, iya. dari dulu sampai besok, ya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kita tuh perlu namanya bukan pencitraan, sorry. Kita perlu yang namanya personal branding gitu. Karena manusia itu dilahirkan unik. Setiap orang itu Iya, punya kemampuan beda-beda. Setiap orang punya keahliannya beda-beda gitu. Jadi menurut saya em, dengan adanya keunikan itu kita diberikan sebuah, dalam tanda kutip, apa ya, kesempatan untuk iya. bagaimana orang lain bisa mengenal kita gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Itu adalah personal branding menurut saya. Jadi sangat penting banget, nggak cuma sekedar karena sekarang serba digital, kemudian sekarang Iya, itu era serba pandemi, jadi online. personal itu ya, personal branding tuh kapan aja itu kita butuh banget dengan personal branding. Ibarat kata kayak Nah, gini, betul Mas. misalnya ya, saya analogikan aja Iya, deh. Eh, kita aus siang-siang, iya, iya. kemudian ini maaf ya kalau ada yang puasa ya, ini Iya, kan iya, nggak hari apa-apa Mas. Senin ya. Iya, Jadi misalnya nih, kita aus gitu, kemudian kita pergi ke warung, kita nyari air mineral, ya kan? iya. Air mineral tuh kan jenisnya banyak banget tuh. Betul. Ada yang merek A, merek B, merek C, merek D Iya, gitu. beragam mereknya, Mas. Tapi kita milih yang mana nih? Kita memilih yang A, kita milih Iya, yang B, atau kita memilih yang mana? Gitu kan? iya, PR-nya tuh itu. Nah, ketika kita mau pilih yang A, kenapa? iya. Oh, karena ternyata si A ini kelebihannya ini, dan ini. B, Oh, begitu. Iya. kelebihannya tuh ini, dan ini. Nah, Mm-mm. begitupun juga dengan kita. Ketika kita bisa memberikan personal branding kepada orang lain itu pasti akan tahu, oke, Anda adalah Daniel yang seperti apa. Anda adalah Surya yang seperti apa. Sehingga setiap Iya, kali orang tahu bahwa, oh, oke, Daniel itu ya, Daniel yang ini, dan ini. iya, Kayak gitu. iya, Itu personal branding. iya. Nah, betul, saya setuju, Mas. Bahwasannya di sini yang saya garis bawahi, yang saya highlight tentang pencitraan. Bahwasanya ada kan, Mas ya, nggak itu, maaf, ya, nggak cowok, nggak cewek. Jikalau sudah memiliki bahwasannya jabatan ataupun sudah memiliki nilai derajat yang tinggi, entah kenapa misalkan
kita tegur atau ya kita sapa saja ya, sapa yang mungkin sapa ringan atau selamat pagi, nggak itu lewat chatting ataupun secara langsung. Ada beberapa orang yang sudah saya sapa seperti itu, menurut pengalaman saya, mereka benar-benar tidak ada responnya. Nah, menurut Mas Daniel itu seperti apa? Apakah dia pencitraan dia itu emang seperti itu, atau pencitraannya bagaimana? Kalau menurut Mas Daniel nih? Nyapanya, nyapa udah kenal duluan atau belum? Nah, yang pasti kenal atau belumnya kita berusaha untuk berkenalan dengan dia kan. Jadi mungkin Oke. selamat Kalau itu saya pagi, nggak tahu lagi sih, kemudian Mas. iya, Oke, kalau itu saya kurang bisa menjawab dengan baik karena iya, takutnya kepada kayak judgement ya. Jadi iya, mungkin bisa jadi karena ada orang yang gini, mereka yang misalnya belum kenal gitu ya. iya, Mereka belum kenal, memang mereka membatasi diri dulu iya, gitu. Kadang-kadang kalau udah kenal itu baru deh ketahuan sifat aslinya yang dia kocak dan sebagainya. iya, betul. Tetapi ada juga yang misalnya dia belum kenal, tapi dia berusaha untuk menyapa juga gitu ya. Iya, Itu balik lagi ke sifat orang masing-masing sih, dan saya nggak bisa menjawab apakah itu gimana gitu ya, baik atau enggak. Ya mungkin iya, itu kembali lagi ke sifat orang tersebut gitu ya, dan sifat orang kan sekali lagi banyak banget, unik banget. iya. eh ya ya itu sih menurut saya. Jadi Oke, apa ya, I don't have sesuatu yang bisa saya jawab lah untuk pertanyaan itu. oke. Jadi Gak berani setiap aja, orang gak tuh berani. setiap orang tuh memiliki keunikan dan keberagamannya masing-masing, Mas ya. Oh ya, Mas, mohon izin untuk menyapa yang sudah bergabung nih ya. Ada Noni Cahyani, kemudian ada Mainardus, dan Nadi, Rita, Andoko, kemudian masih ada lain banyak, Kusuma, Penny, terima kasih sudah bergabung dan tidak bisa menyebutkan satu persatu, banyak sekali. Nah, Mas, jadi yang Yes. saya garis bawah yaitu hari ini, yang Mas tadi bilang bahwasanya tentang pencitraan dan keunikan. Manusia ini memiliki keberagaman sehingga mereka bisa berpotensi untuk menghasilkan karya, inovasi, kreasi. Nah, ngomong-ngomong tentang karya Citra Mas Daniel saat ini kan selain sebagai pembawa acara berita, kemudian dosen juga. Nah, ngomong-ngomong setiap malam itu sudah bergabung ya sebagai host di Eskalasi. Nah, itu apakah ada kriteria khusus, Mas, jika kita ingin masuk ke dunia broadcasting atau mungkin kita harus begini, kita harus menjadi kriteria A, kita harus menjadi kriteria B. Apakah harus dituntut seperti itu dalam dunia bekerja? Mungkin Mas bisa berbagi kepada sobat-sobat The Green Corner ya. Oke, ini Mas Edi. Mas Edi ini senior saya di Bank Indonesia. Selamat siang, Mas Edi. Oh, iya, Sorry ya, iya, Mas iya. ya. Oh, Oke, jadi kriteria nggak ada sih, Mas. Jujur nggak ada. Ya, just be yourself gitu aja sih. iya, Saya pun ketika sampai saat ini pun, ya sampai saat ini, ya saya bersyukur, maksudnya udah bisa handle untuk program talk show, kemudian kalau di apa di Kompas DIY itu saya juga program eh, news gitu ya. iya, Kemudian kalau tadi host di eskalasi dan masih banyak lagi, itu sekali lagi bahwa gak ada program dan kriteria khusus. Yang pertama adalah just be yourself, dan kedua adalah tentu kita harus bisa dalam tanda kutip ya iya. profesional gitu loh. Oh, Kalau iya, profesional seperti apa di breakdown lagi itu banyak banget kalau kalau iya, profesional ya gitu. iya, Jadi yang pertama kan kita bisa atau kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, ya kan? betul. Kemudian yang kedua, sebagai host atau sebagai news anchor atau apapun itu, Iya. kita harus setidaknya kita punya wawasan yang cukup luas. Oh, begitu. Jadi Tuh, ada tiga nih Mas ya. Pertama tadi just be yourself. Kemudian yang kedua, hmm. Yang kedua tadi profesional ya. oke, Profesional, kalau profesional. profesional itu kita banyak macamnya gitu loh, Mas. Mm-mm. Iya. Ada banyak Oke. macamnya. Jadi profesional itu kalau kita breakdown, satunya kita harus punya communication skill yang bagus, kemudian yang kedua kita juga harus punya berwawasan gitu kan, wawasan yang luas. Nah,
Itu yang tentunya kita harus punya, karena kan gini, ketika kita host, nggak mungkin dong kita menjadi orang yang lebih sedikit tahu dibandingkan dengan audiens, ya kan? Betul. Ya kan? Nah, itu. Iya. Jadi mau nggak mau kita harus upgrade diri untuk menuju ke profesional itu. Meskipun sekali lagi untuk menuju ke profesional, day by day kita harus terus rajin untuk belajar, belajar dan belajar. Oh ya, jadi tadi ada yang pertama just be yourself, profesional dan berwawasan luas. Nah, ngomong-ngomong mengenai ketiga hal ini, Mas, apakah kita harus memiliki inovasi kreasi terbaru nih di era pandemi yang serba digital, serba teknologi saat ini? Bahwasanya sesuai dengan topik kita kali ini, cipta, rasa dan karsa, semuanya berkaitan dengan sumber daya manusia. Nah, menurut Mas Daniel, bagaimana sumber daya manusia saat ini? Apakah kita harus memang ditekan, harus dengan ada pressure-nya, kita harus begini, punya inovasi yang kuat agar kita tidak kalah saing dengan dunia saat ini. Nah, mungkin menurut Mas Daniel, apakah ada tips-tips khusus yang bisa dibagikan kepada sobat-sobat semuanya untuk bisa mencapai level supaya kita jangan sampai down? Nah, silakan Mas. uh, Tips khusus kalau masalah inovasi dan kreasi gitu ya, itu memang harus upgrade terus ya. Jadi Ya, setiap hari gitu ya. Sekarang kita benar-benar harus dituntut untuk maju ya. iya, Artinya adalah kalau bisa kita janganlah ada di zona nyaman yang gitu-gitu terus. Artinya ketika iya, zaman sudah berubah, kita juga harus berubah. Kalau iya, enggak, ada satu quotes yang menyatakan bahwa eh, kalau enggak kita akan mati gitu loh. Kita akan ditinggalkan oleh zaman. Nah, supaya iya, kita enggak ditinggalkan oleh zaman, sekali lagi kita harus berubah. Dengan cara apa? Tadi itu yang sesuai dengan tema dari siang ini, cipta, rasa dan karsa. Kita harus punya pikiran. Pikirannya itu pikiran apa sih? Pikiran yang maju dong. iya, Open minded. Kemudian iya. rasa. Kalau pikiran itu kita bagaimana mengelola mindset, rasa, hati, bagaimana kita bisa uh, terus sadar bahwa we are a human. Kita adalah manusia yang memiliki jiwa sosial dan karsa, Oh, mau. Ketika kita sudah punya sesuatu, kita berpikiran sesuatu, oke, iya, saya pingin deh jadi seorang, misalnya ya, jadi iya. seorang MC yang baik. Saya pingin deh jadi orang yang tes dan sebagainya. Tapi kalau kita diam aja, Mas, kita nggak bertindak, ya udah kita tidur aja terus, rebahan terus, yang lain udah ke planet gitu kan. Iya, Yang lain udah ke planet planet Mars, bulan atau Venus ke gitu ya. Merkurius, ke Venus sebagainya. Kita Iya, masih aja di sini. Yang lain udah mulai berpikir tentang revolusi industri 5.0, iya. kita masih aja ngurus di ngepet. Ya, intinya kan kayak gitu. Iya, jadi kita masih menjadi kaum rebahan ya. Oke, come on, bahwasannya 24 hours kita diberikan waktu 24 jam bagaimana kita menghasilkan karya. Bahwa kita diberi di umur sekian-sekian kemudian waktu sekian-sekian untuk apa? Apakah kita menjadi orang yang stuck? Kemudian apakah kita menjadi orang yang produktif? Begitu Masnya. Tadi Mas Daniel bilang bahwasanya kita ada kata-kata zona nyaman ya. Oh iya. Nah, di sini saya garis bawahi mengenai zona nyaman. Nah, dalam bekerja apapun kita, dimanapun kita berada, pastinya seseorang itu mengalami kelelahan atau bosan, rasa suntuk yang mendalam. Mungkin Mas Daniel punya nggak ya khasiat atau tips-tips untuk menaikkan mood kita? Kan ada saat ini mungkin, wah, apalagi di era pandemi serba teknologi, semua serba daring. Maksudnya belajar anak-anak sekolah sudah nggak masuk, mereka bosan, kemudian yang bekerja kita harus dari work from home. Nah, pasti kita akan mengalami mood yang berubah-ubah, luar biasa. Saya harus pindah nih sepertinya, saya sudah bosan dengan pekerjaan ini. Apakah saya harus keluar, resign, atau bagaimana? Mungkin Mas punya kiat-kiat khusus sebagai dosen ataupun news presenter oleh Mas Daniel. Silakan Mas. Ini untuk bosan ya. Iya. Kalau bosan gitu loh. Oke, bagaimana cara mengatasi bosan? Kembali lagi sih, kita tuh orang apa sih eksternal? Sorry, eksternal.
Extrovert atau Extrovert introvert? atau introvert. Yes. Nah, ini pernah dibahas di eskalasi, Iya, Mas ya. benar. Jadi Hmm, kita jadi orang apa dulu nih, extrovert atau introvert iya, gitu loh. Kalau extrovert dia kan lebih banyak outgoing di luar ya. iya, Berarti kalau pas lagi suntuk, em, ya nggak ada salahnya gitu loh buat nanam apa tuh tanam-tanaman ya kan. iya, Kemudian mungkin bisa melakukan aktivitas iya, outdoor yang tentunya juga banyak banget kok Mas yang bisa kita lakukan gitu. Tapi kalau introvert disuruh kayak extrovert gitu malah stres gitu kan. Jadi iya, kalau introvert kita kenali dulu, kalau kita introvert ya udah kasih aja satu buku gitu ya, iya. atau pokoknya lepas dari aktivitas kita sehari-hari gitu. Oh, Kalau saya iya. pribadi juga biasanya karena saya juga sebagai seorang pengajar, saya relatif dari jam 8 pagi sampai bahkan sampai jam 7 8 9 malam pun juga saya kadang-kadang di depan laptop terus gitu loh. Kadang-kadang Oh, Zoom dan iya, sebagainya. Tapi saya harus cari waktu nih sekitar setengah jam, 1 jam supaya saya nggak stres. Misalnya iya, apa? Karena saya suka musik, saya dengerin musik lewat Spotify, lewat Zoom. Kemudian ketika ada waktu sekitar 2 jam free sore gitu, ya akhirnya saya menyempatkan diri ya setengah jam lah, nggak usah lari atau mungkin jalan-jalan iya, aja di lingkungan komplek tempat tinggal. At least seperti itu sih. Jadi harus tahu dulu kita tuh sebenarnya orang yang kayak apa sih? Karena iya, penanganannya nanti beda-beda gitu ya. iya, Kayak orang extrovert dikasih buku ya iya. itu bisa jadi setahun kemudian baru selesai Iya. bukunya Benar, 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 dan Mas. Benar, bukannya benar, malah benar. happy, bukannya malah Benar. happy, malah Malah pusing malah kepalanya dia. stres. Iya, Iya stres, benar nih pusing apaan yang sih? ada. Mm-mm. Tapi kalau orang introvert juga misalnya dipaksa buat kamu lari dong atau kamu coba Iya. deh pergi ke ini pergi ke itu, mereka juga akan malas. Mereka Iya. Hmm. Nah, itu menarik sekali Mas mengenai kepribadian ini. Jadi mungkin ada sangkut pautnya mengenai growth mindset dan fixed mindset Mas ya. Bahasanya kita tumbuh itu bagaimana, kita berkembang itu bagaimana. Dan mohon maaf, mungkin ini untuk sinyalnya Mas Daniel muter-muter, sedikit ada gangguan Mas Daniel ya. Oke, jadi introvert dan extrovert itu suatu hal mengenai kepribadian. Nah, yang saya lihat di sini, perkembangan zaman saat ini itu menentukan bahwasannya bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berperilaku, untuk apa kita melakukan hal yang sedemikian rupa. Jelas, yang sudah dijelaskan tadi memang benar oleh Mas Khairupan, bahwasannya menjadi introvert adalah hal yang tidak bisa dipaksakan, dan menjadi ekstrovert bukan suatu hal yang bisa dipaksakan juga. Namun saya lihat sini ada juga mengenai kepribadian ambivert. Mungkin ada yang tahu, sobat-sobat Green Skarner ya, ambivert itu seperti apa. Nah, kalau ambivert itu salah satu, bukan salah satu. Jadi, kepribadian dia ada di tengah-tengah. Tentang, jadi dalam ambivert ini dia masuk ke dalam zona introvert iya, ke dalam zona extrovert juga iya. Nah, mohon maaf untuk sobat-sobat The Queen's Corner, bahwasannya Mas Daniel untuk sinyalnya mungkin terganggu ya. Jadi kita tidak bisa melihat lagi apa yang disampaikan oleh Mas Daniel. Apakah benar-benar terputus untuk Mas Daniel? Nah, mungkin bagaimana yang lain untuk sobat-sobat yang sudah bergabung, apakah ada pendapat lain mengenai kepribadian introvert ataupun extrovert? Bisa bertanya atau seperti apa sambil menunggu Mas Daniel bergabung. Oke, Mas Daniel sudah bergabung lagi. Oke, Oh Mas, sorry banget iya, sebelum ini ya. iya sinyalnya agak terganggu muter-muter Mas ya. Nah, tadi kita sampai dengan introvert dan extrovert. Nah, menurut Mas, bagaimana nih
mengenai bahasanya saya pernah dengar itu ada kepribadian yang namanya ambivert. Nah, mungkin kalau menurut Mas Daniel itu seperti apa ya kepribadian ambivert itu? Saya nggak terlalu jago ya buat psikologi ya. Cuma Iya. kalau ambivert, setahu saya, karena saya juga sebenarnya ambivert gitu loh. Oh, Ambivert tuh orang yang sebenarnya mereka enjoy di lingkungan banyak orang gitu ya. iya. Ketika mereka ada di lingkungan banyak orang, mereka tuh sangat enjoy. Tapi sebenarnya Oh, mereka nggak terlalu suka jadikan spotlight. iya. Nah, tetapi ketika one day ya, ketika sudah selesai berinteraksi dengan banyak banget orang, dia harus masuk gua lagi. Masuk gua lagi. Gua. Iya. Oh, Dan gua. Itu gue, kan. no, beda, gua, Oke, ya, oke, oke, oke. harus masuk Masuk lagi, kandang gitu ya, gitu. masuk kandang. Masuk kandang, bener. Iya. Jadi beda, kalau extrovert, setiap hari dia berinteraksi dengan banyak orang, dia nggak akan pernah capek, Mas. Oh, jadi begitu ya. Oke, 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 oke. Jadi misalnya kerja di I.O. sebagainya yang setiap hari handle klien sebagainya, it's okay bagi Iya. mereka gitu loh. Tapi Oh, kalau iya. bagi introvert itu mereka malas banget untuk berinteraksi. Bukan mereka nggak mau Bersosialisasi. berinteraksi kan, Iya. tapi mereka menemukan their soul itu ketika mereka ada di kandangnya gitu loh. Iya. Ya bareng itu cuma dia dia butuh satu dua orang, yuk kita ngobrol bareng, deep talk sebagainya gitu sih. Iya. Tapi kalau ambivert dia senang berinteraksi, bersosial dan Iya. sebagainya, tetapi one day ketika dia sudah melakukan tugas-tugasnya, berinteraksi dengan banyak orang, hey, Iya. kamu ambivert, you have to go back home, gitu kan. Kamu harus balik Iya, lagi iya. ke rumah. Udah body Betul, betul, charge, betul. Iya. gitu sih, Mas. Nah, Iya. tahu bagaimananya, itu tentu dari kita. Kalau saya, jujur, karena saya punya teman psikolog ya, jadi kemarin, Iya. bukan kemarin, Sempat dulu sempat banget sharing itu, gitu saya ya. sempat minta, ya saya sempat sharing dan minta dites, gitu sih. Oh iya, jadi untuk Mas Daniel ini pribadiannya ambivert gitu ya, bukan introvert ya. Oke, itu next aja ya, kita balik lagi. Iya, oke. Nah, oh iya, jadi serunya seperti itu Mas ya, bahasannya pribadian itu macam-macam unik. Nah Mas, kalau tadi kalau kalau kita membicarakan topik ini tentang cipta, rasa dan karsa, apakah ada Mas perasaan, rasa-rasa bagaimana rasa itu kan dalam diri kita mengembangkan apa yang ada dalam ego kita. Nah, apakah ada Mas, menurut Mas Daniel ini rasa untuk keinginan mengembangkan karir itu dihubungkan dengan rasa yang mungkin nggak jelas hari ini? Contoh gini sepertinya, saya hari ini value-nya atau keinginannya minat saya menjadi seorang MC. Tapi beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun berubah menjadi saya ingin menjadi ini aja deh, kayaknya saya nggak cocok di MC, saya cocoknya menjadi penyiar radio atau saya berdagang menjadi wirausaha. Nah itu bagaimana Mas kalau menghadapi perasaan manusia yang selalu berubah-ubah seperti itu? Itu labil ya, kasihan banget. Nah, iya Kalau ada jadi orang kayak gitu, kita belum iya. tahu potensi Nah, jadi kan itu apa, dia intinya kan gitu sih. secara sadar entah atau tidak sadar dia tidak bisa membulatkan rencana, realita dan dengan ekspektasi di masa depan. Benar kan Mas ya? Nah, itu kalau menurut Mas Daniel itu seperti apa kalau tipe orang seperti itu? Jadi ada namanya kalau tidak salah saya juga tidak begitu paham secara luas mengenai dan psikologi. Jadi salah satu dalam manusia itu ada value, minat, bakat dan keinginan itu harus menjadi satu kesatuan universal agar bisa tercapainya keinginan yang ingin dikembangkan. Betul nggak Mas? Ya mungkin kalau menurut Mas Daniel itu seperti apa ya kalau mengenai rasa dalam pengembangan karir tersebut? Kalau ada yang kayak gitu ya kenali dulu lah potensinya apa Iya, ya. eh saya punya satu junior sih ya. Dulu dulu ya satu junior. Jadi dia tuh em, pertama kali dia tuh orangnya cerewet cerewet banget
gitu Mas. Iya. Orangnya cerewet banget, dan dia pertama kali kerja itu sebagai ya back office gitu loh. Oh, Dan dia iya. nggak tahan gitu, dan dia nggak tahan, Oh, dan dia baru 3 bulan dia resign gitu dari kerjanya lama. Kemudian singkat cerita dia mulai, akhirnya dia tahu saya ini cerewet, oke. saya jarang, saya tuh nggak bisa untuk diem gitu. Nah, back Iya, office kan mewajibkan orang untuk diem di belakang meja, ya. iya. Kemudian akhirnya dia memberanikan diri karena communication skill-nya menurut saya juga sangat bagus. Kemudian Iya. juga dia punya uh, kemampuan berbahasa asing dengan baik, bahasa Inggris dengan baik. Iya. Akhirnya dia sekarang, sorry, waktu itu dia akhirnya mendaftar, langsung diterima di broadcasting, dan sekarang dia berhasil ke Jakarta. Ya, itu sih, kalau ada yang gagal hari ini, kayak gini gagal, kok nggak cocok ya? Boleh sih, saya kayak gitu sih boleh banget gitu loh. Cuma jangan kelamaan, jangan kelamaan karena waktu Betul. terus berputar. Kalau kita Iya. sampai sekarang masih gagal, potensi potensi saya apa? Ya, ya itu tadi, dunia itu kan cepat berubah ya. Kalau kita Iya. nggak segera mengikuti perubahan itu, kita nggak menemukan kira-kira potensi kita apa, ya kita akan ditinggalkan. Iya. Oke. Luar biasa hari ini ya. Apa yang sudah dibagikan oleh Mas Daniel, bahasanya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Aduh, Mas Daniel, lupa bahwasanya kita punya limited Ya, time. Jadi, oke, bagaimana Mas sebagai closing statement-nya? Mungkin bisa dibagi kepada teman-temannya, bisa dibantu. Apa saja sih mungkin trik, tips, teknik, strategi menurut Mas Daniel untuk meningkatkan personal branding kita? Bahwasanya kita punya cara sendiri atau cara dari Mas Daniel seperti apa? Karir ke depan nih, apakah semakin sulit atau semakin mudah? Triknya apa nih strateginya mengenai topik kita kali ini melalui Cipta Rasa dan Karsa? Mungkin Mas bisa tolong bantu ya pada sobat-sobat apa aja yang bisa bermanfaat, insightful. Silakan Mas. ya, oke. Thank you. Yang pertama, kalau dari saya ya, kenali dulu potensi diri apa, gitu. Iya, Potensinya apa sih? Enggak setiap oke. orang itu punya potensi yang sama, ya. Iya. Kadang-kadang kita terlalu membanding-bandingkan kemampuan kita dengan orang lain, gitu loh. Oh, iya iya. Sekali Betul lagi betul betul bahwa betul. setiap orang itu punya potensi yang beda-beda, gitu ya. Pertama, kita harus tahu potensi dulu, biar nggak labil kayak tadi tuh, Mas. Kok kayaknya ini Iya, saya kurang cocok ya? Kayak gitu betul ya, betul betul. Iya. gitu. Kemudian yang kedua, Hmm, selalu belajar. Kalau saya sih seperti itu. Saya setiap hari iya. berusaha untuk selalu belajar. Entah itu belajar sesuatu yang baru atau belajar dari kesalahan kemarin. Iya. Tuh. Oh, jadi Nah, belajar dari jika kesalahan kemarin. Iya. artinya adalah ketika kita kemarin sudah berhasil melakukan sesuatu, tapi hasilnya belum optimal, ya udah kita belajar untuk meningkatkan hasil tersebut, Iya. gitu. Kemudian yang ketiga, kalau berdasarkan tema kita pada hari ini tentang cipta rasa dan karsa, gitu ya, bagaimana cipta itu berbicara soal pikiran. Iya. Ketika kita ada sebuah perubahan, kita mengelola mindset kita seperti apa, Iya. gitu. Ketika mindset kita sudah berhasil kita olah dengan baik, otomatis kita butuh yang namanya apa? Karsa, kemauan. Mau nggak untuk Oh, iya melakukan? iya. Iya. Ketika kita sudah tahu bahwa, wah, sekarang pandemik ya, banyak Iya. orang-orang yang berduka. Misalnya gitu, Mm-mm. banyak orang-orang yang berduka. Saya ingin melakukan sesuatu, setidaknya saya ingin berguna bagi orang lain, meskipun Oke. mungkin dampaknya tidak terlalu terasa bagi mereka. Pikiran kita sudah Oh, iya. mengatakan seperti itu. Tapi, Iya. pikiran kita sudah seperti itu. Cipta kita sudah ada, rasa kita Iya. sudah ada. Kita uh, bersimpati, kita berempati, itu adalah rasa, ya kan? Iya. Nah, sekarang karsanya apa? Itu tadi. Iya.
Jadi cipta rasa karsa ini adalah sebuah hal yang sangat apa ya, berpengaruh lah, saling mempengaruhi gitu Iya, loh. saling mempengaruhi. Jadi itu tadi yang pertama, kalau saran saya adalah potensi diri kita apa, ya. Gak usah malu ketika mungkin nanti maybe kita dikatain orang seperti ini, dikatain orang seperti Iya, itu. betul, Selama betul, betul. itu akan menghasilkan hal yang Iya, positif, why betul. not? Iya. Gitu. Ya. Pertama Terus juga potensi. gini Mas, bahwasannya kita hidup juga tidak atau berdasarkan pada persepsi orang lain. Betul Mas ya? Kita hidup Ya, apa yang kita ya. jalani ya kita tentukan sesuai dalam pikiran dan hati kita. Kita tidak selamanya harus mengikuti apa kata orang. Ya sesuai dengan kata hati kita, jikalau ini benar ya benar ya terus kita jalani secara positif. Begitu Mas ya? Oke. Oke, Benar-benar. jadi izin sebentar Mas, ini Ketiga itu kata sih. kata Kak Nata kan, wah sukses terus buat Mas Daniel gitu. Terus kata ini ada Mbak Krisi, Mbak Magdalena Oh katanya ya, jempol sampai 10. Bang Oke, Magda. bergabung juga Ini kan? senior Iya, saya Mbak. Bang Magda ini. Oh iya, Senior kemarin saya. Kemudian, sempat ngundang saya juga Mas Daniel. oh gitu, keren. Iya, Terus Mas Nata Daniel juga ini mungkin. teman kuliah saya. Oh, Kak Magda teman kuliah juga ya? Bukan, Nata, Nata. Kalau Oh, Magda, Nathan ya, senior oke. saya Mbak Magda. Jadi Jadi katanya sukses terus Kak Magda katanya, oh iya jempolnya sampai berapa tadi itu? 10. Ya, jadi tetap tetap bekerja, tetap menghasilkan kreasi inovasi Mas ya di dunia presenter dan pengajar sebagai pendidik. Oke, semua sudah terjawab Mas Daniel. Terima kasih atas waktunya sudah Thank you, Mas direpotkan. Ria. Semoga apa yang menjadi keinginan dan doa Mas Daniel semuanya terkabul. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Mas Daniel ya. Sudah merepotkan, sudah menyibukkan di acara Studio Mini Surya Ditama 91 Official nih. Oke, Gak terima apa-apa, sorry kasih juga Mas. tadi agak Oke. nge-lag nih jaringan. Saya tuh deg loh jaringan Oh, itu. Waduh. ya nggak mau Mas. Oke Mas, semoga lancar aktivitasnya. Salam buat keluarga, salam Thank you, Mas hangat dari Ria. saya semua. Sehat, sukses selalu, rezeki lancar buat Mas Daniel ya. Oke, untuk Mas Daniel, selamat sore. Untuk aktivitasnya hari ini, semoga lancar. Boleh diklik tanda silang, Mas Daniel ya. Oke, siap. Oke, sampai Thank jumpa you. di lain Selamat kesempatan sore. Mas ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan Mas Daniel. Oke, itu tadi sobat-sobat The Green Scanner tentang topik kita kali ini, yaitu membangun personal branding melalui cipta rasa dan karsa. Semuanya sudah terjawab, semuanya sudah dibagikan. Semoga bermanfaat bagi sobat-sobat semuanya. Nah, mungkin di sini saya bisa mengadakan acara request kakak ya. Apa sih topik yang hangat trending yang bisa di request oleh sobat-sobat semuanya? Boleh kok, boleh dikirimkan melalui DM pada saya. Topik apa nih yang hangat trending yang mungkin bisa saya bahas? Nanti akan kita bagikan kepada sobat-sobat semuanya. Nah, yang tadi belum follow Instagramnya Mas Daniel, boleh follow, yaitu Daniel Kairupan, bisa di follow Instagramnya. Nah, tadi yang saya katakannya, yang sudah saya katakan bahwasannya kakak-kakak semuanya, sobat-sobat The Green Scanner boleh request atau topik yang hangat trending, boleh DM saya, Kak, coba sih bahas atau sharing tentang topik yang ini gitu, tentang apa yang trending, hangat, hot, boleh Kak gitu. Oke, saya Surya Aditama dari The Green Corner. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini membawa manfaat, membawa dampak pada kita semua, memberikan wawasan yang insightful. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Apapun aktivitas sobat-sobat semuanya, semoga lancar. Mohon maaf bila ada salah kata dan tindakan. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you.